Kita add. Selamat malam semuanya. Halo. Hai, halo bro. Ya, Gila, kita on ini time banget ya. oke ya dong. Harus harus on time meskipun weekend tetap harus ini semangat, harus tetap Yo, produktif. siap, Oke, siap. ini Sambil nunggu sambil teman-teman ya. menunggu teman-teman lain. Ini apa namanya? Kita mulai jam 7. Nanti, oh ya, Ada Betty. ini sudah ada 4 orang yang join. Uh, Sama datang di Hipa Volley Talk episode yang ini menurut saya ini menarik banget karena kebetulan saya juga ada cari-cari apa namanya informasi juga sih, ini juga di beberapa orang terdekat, salah satu orang terdekat itu apa istilahnya, beberapa kali udah inilah cari health insurance gitu, atau Pas apa banget lah namanya jadi ada ya, Bim ya. siapa mas? Pas banget jadi ya. Oh pas banget ini. Ya, oh ya ini sudah jam 7 malam, mari kita mulai saja. Ya, mari kita teman-teman semuanya, mari kita mulai kegiatan. Kok formal banget ya kegiatan ya. Iya. Kita mulai bincang-bincang malam kita, malam hari ini dengan kita mulai tentang kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat datang Mas Rio di Hip Hop Valley Selamat. Talk. Yes, oke Bim. Thank you for inviting ya. Kok thank you for coming ya. Thank you for inviting ya. Ya, ini Mas Rio ini ya sebelumnya pernah di Hip Hop Valley Talk juga, jadi narasumber juga. Pernah sekali kayak tahun lalu deh. Makanya nih Nah, semoga sih nggak bosan ya teman-teman ya. Walaupun temanya ada beberapa beda sih. oh pastinya nggak bosan sih ini. Ini karena temanya ini menurutku ini Mas, penting bagi teman-teman yang karirnya udah mulai stabil, mulai memikirkan kerja udah mulai stabil, kehidupan udah mulai ada mungkin ada sebagian yang sudah mulai ada pasangan, udah mulai mengawali dengan apa berkeluarganya begitu. Tapi kalau kita ngomongin ini topik yang malam ini tuh kelihatannya kalau bisa mulai lebih early, lebih awal dari itu Mas ya. Jadi sebelumnya gitu ya. Bahas dari Ya, yang sebelumnya gitu ya. oke. Uh, ini deh, gini. Uh, bagi teman-teman baru datang, malam ini kita kedatangan sama Mas Rio. Mas Rio ini sangat-sangat expert di bidang insurance. Di malam ini Mas Rio akan menjelaskan why we have to have insurance, apalagi health insurance, asuransi kesehatan. Meskipun kita punya BPJS ya nantinya akan dibahas oleh Mas Rio. Meskipun kita sudah ada yang Yes. sudah disediakan oleh pemerintah, kenapa sih kita harus kenapa enggak kalau bisa ekstra begitu Mas ya? Betul, betul. Ya, dalam kesempatan ini nantinya bagi teman-teman yang mau menanyakan, ini kebetulan ada expertnya langsung core of the core, yang sangat-sangat ahli untuk di masalah insurance ini. Silakan teman-teman nanti yang mau bertanya atau berkonsultasi secara singkat silakan bergabung di sini. Dan juga oh ya ini santai aja Mas ya, ini kan apalagi ini kan banyak teman-teman Sampai. alumni mungkin ya. Oke. Yo. Oke, siap-siap. Oh, Sambil ini nunggu saya teman-teman pada join. Mungkin mereka baru pada jawab selesai siap. makan, Bim. Iya, jam-jam makan malam ini. Mungkin oh Iya. Belum justru ini habis man. kayak ini ayamnya. Jadi kan kalau dulu kita itu kan jam 7 ini kan udah pada baris di rafter kan, udah pada masuk mungkin ya. Nah, ini sambil Mas Mbak semuanya di sini yang join,
sambil makan, sambil kita bincang-bincang, sambil kalau sedangkan ini kan ini Mas, aku kan lagi di Medan nih ya, istilahnya orang Medan itu kan kombur gitu kan, sambil makan sambil kombur-kombur kita di sini. Kamu di Medan ini posisi Bim? Dia lagi di Medan nih Mas, ada Wah. penunggu di Medan. Oke, Horas Ini bah gitu ya. Saya Semarang, saya di orang. Semarang ini, saya di Semarang. Oh, di Semarang. Semarangnya mana Mas? Saya di Geraha Padma, dekat airport yang lama. Tahu nggak? Airport yang lama. Oh, di ini airport yang lama, Ahmad Yani yang lama itu. Yes, betul. Ahmad Yani Oh, yang oke lama. oke. Kalibanteng Dulu orang aku ya, di bilangnya biasa ya. Dulu aku di Semarang setahun Mas, waktu awal-awal kerja di ini 2018 penempatan pertama di Semarang. Jadi cukup pernah merasakan lah di bandara lama di Semarang Oh, gitu. ternyata. Kerja di mana itu, Iya. bro? Sekarang masih sama sih Mas, di apa namanya, penjaga batas. Wih. Wah, nanti bisa cocok nih ya, karena kan kerjanya sementara kan karyawan gitu kan. Karyawan mungkin kan Betul ada betul. insurance juga kan dari kantor kan? Ya, ya Karena insurance, kan tapi ya. insurance kalau di government office kan insurance-nya BPJS itu aja Mas. Oh, benar-benar. Boleh sih, ntar bisa dibahas juga. Ini Siap. sambil nunggu, Um, mau langsung kau mulai atau masih mau nunggu beberapa teman-teman? Ini langsung kita mulai aja Mas ya, karena Langsung aja ya. nanti itu pasti akan masuk keluar itu biasa, tapi kita mulai saja di sini. Oh, sebelum kita mulai ini aku bacain dulu pengantarnya. Widih, Ya, oke, siap. ya. Masa pandemi ini jadi bikin kita aware dengan pentingnya menjaga kesehatan. Kita jadi ingin memilih proteksi lebih akan kesehatan dan keuangan kita. Salah satu proteksi yang paling dicari-cari adalah asuransi kesehatan. Bagaimana membeli asuransi kesehatan terbaik untuk pelindung kita, namun tidak boncos di dompet. Nah, ini nanti kita akan membahas itu, bagaimana kita memiliki proteksi ekstra, tapi tidak terlalu memberatkan di pengeluaran kita, begitu. Nah, ini ada yang sudah mulai rame, ya. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang bareng membahas tentang health insurance, asuransi kesehatan yang akan langsung dibahas oleh narasumber yang core of the core-nya ini. Sudah berapa tahun Mas di industri asuransi kalau boleh tahu? Saya sudah 9 tahun. 9 tahun itu udah banyak pengalaman banget, terutama bagi teman-teman yang mungkin kalau bisa dibilang segmentasi dari sisi pekerjaan, jenis pekerjaan mungkin di alumni kita mungkin cukup banyak yang di karyawan, dan ini kan cukup menjadi perbincangan yang apa ya, bisa dibilang it's just a matter of time gitu, pasti akan kebahas lah masalah asuransi ini. Betul. Karena entah karena risiko pekerjaannya atau karena harus berpindah-pindah atau bagaimana sehingga dia membutuhkan proteksi ekstra di situ. Nah, oke Mas, kita buka pertanyaan dengan ini. Kenapa kita harus punya asuransi? Kenapa harus punya asuransi ya? Iya. Mungkin pertanyaannya gue jawab dengan statement di awal dulu ya, bahwa setiap hari kalau kita pekerja ya, pasti kita kerja cari uang dong. Betul. Benar kan? Nah, mostly betul. Itu kan orang menganggap bahwa uang adalah raja, benar nggak sih? Betul, money is king. Tapi kalau uang adalah raja, berarti kita karyawannya uang, bro. Iya. Benar ya? Ini sebuah pemahaman yang menurut gue sendiri sih, kita harus benar-benar lebih aware. Karena kalau kita merasa rajanya adalah uang, berarti kita malah karyawannya uang. Harusnya kita balik, bro. Jadi, gimana tuh? Uang adalah karyawan. Bekerja untuk kita berarti? Maksud saya gini, kalau uang adalah karyawan, berarti rajanya siapa, bro? Kita. Kita dong. Nah, kalau raja, itu harusnya tahu nggak sih, kira-kira itu uangnya mau dipakai apa? Raja loh. Oh, betul. Bener ya? Raja itu berarti harus tahu, kita itu punya uang, uangnya mau diapain, bener? Ya, betul. Nah, jadi kalau kita udah kerja tiap hari, kita udah terima uangnya, kita kudu ngerti, bro. Uang ini itu mau dipakai untuk apa, fungsinya apa. Nah, karena dia kan sebagai karyawan. Betul? Iya. Kalau, betul. Sorry ngomong ya, dulu saya juga pernah sebagai karyawan. Kamu juga kebetulan sekarang karyawan, ya kan? Nah, biasanya kalau kita karyawan, kita tuh kan dikasih assignment sama bos ya. Betul.
benar kan? Nah, berarti kalau uang itu adalah karyawan, anggap aja setiap kita terima uang, uangnya adalah karyawan. Harus kita kerjain, bener nggak? Harus kita kasih kerjaan, Iya. bener kan? Nah, Betul, betul, salah betul, betul, satunya betul. selain untuk misalnya kita buat biaya hidup, berarti uang yang kita punya, kita manage, kita kelola, terus kita kasih tugas kan, oh lu tugasnya buat bayar biaya hidup gua, oh lu buat bayar tagihan gue yang ini, itu yang ngatur siapa? Raja lah, bener kan? Iya Nah, aja. Betul. makanya setiap raja itu pasti harus melek secara finansial, bro. Oke. Lah padahal kan kita rajanya, bro, bener ya? Nah, Betul. jadi pengetahuan terkait dengan keuangan gitu ya, seharusnya itu dimiliki semua orang yang menghasilkan uang atau yang punya uang, yang pegang uang. Ibu rumah tangga mungkin dikasih uang nih sama si suaminya, dia punya uang dong. Nah, Betul. dia harus punya skill at least melek keuangan. Supaya dia tahu nih uang yang dihasilin mau dipakai kerja untuk apa. Nah, karena pertanyaan terkait kok harus punya asuransi. Nah, asuransi itu salah satu karyawan kita, bro. Oke. Nah, maksud gue ya, karena gini, kita kerja, kita punya uang, oh, gue pengen menghasilkan uang sekian mencapai dreams gue. Nah, mungkin kamu mengerjakan uangmu ke investasi. Entah mungkin dibeliin saham, entah mungkin dimasukin obligasi. Yang penting uangnya kerja. Betul. Betul kan? Nah, fungsinya si uang kerja di saham, fungsinya uang kerja di obligasi tadi kan harapannya mendapatkan keuntungan kan, duit manggil duit gitu loh. Ya, betul. Benar? Oke. Nah, walaupun semua yang namanya investasi pasti ada risikonya. Ya. Benar ya? Nggak bisa lepas dari risiko. Nggak bisa lepas, betul. Mau investasi apapun pasti ada risikonya. Nah, kebanyakan kita itu pengennya cuannya aja, bro. Ya, betul, betul. Nah, kenapa kok kita pengennya cuannya aja? Karena biasanya orang belum terlalu melek keuangan. Belum tahu gitu loh risknya apa. Oke ya. Nah, itu fungsinya investasi tadi. Kita mau taruh uang, anggap aja dia karyawan kita, kerja menghasilkan sesuatu. Nah, sama seperti investasi, asuransi itu adalah salah satu karyawan kita, bro. Oke. Yang kerjaannya dia, itu bayarin kita kalau amit-amit ada risiko. Sama kan? Sama-sama kerja nih ya. Kita rajanya, kita kerja. Kita punya uang, yang pertama uangnya ditaruh di investasi. Misalnya kita beliin properti. Uang ini kerja dong, menghasilkan sesuatu. Mungkin someday mau disewain, berarti bisa menghasilkan passive income. Fungsinya dia kerja untuk itu. Tapi sama juga, kita alokasiin juga si uang tadi ini, beliin ke investasi itu asuransi. Fungsinya apa? Kerja juga, bro. Kerja bayarin kalau amit-amit ada risiko yang kita nggak pernah tahu berapa besarnya. Oke? Jadi balik lagi, kenapa perlu asuransi kesehatan? Karena orang bisa risiko sakit. Dan ternyata rumah sakit mahal. Iya, ya, bener banget, bener banget, bener banget. Dulu itu saya pernah waktu itu di Sulawesi kan. Nah, kena sakit yang mengharuskan operasi. Terus waktu itu saya ngerasa ya udahlah gitu, udah urgent gitu kan, udah yang daripada harus ngurus-ngurus. Waktu itu kan saya ikut coba pakai ini jalur yang BPJS kan waktu itu. Saya pikir waktu itu daripada ini kan dicoba, emang berapa sih Bu biayanya? Sekian belas juta Pak. Langsung ini Mas, iya nggak ya gitu. Padahal itu perlu penanganan waktu itu di Sulawesi waktu itu, karena udah yang bisa dibilang kayak yang udah sakit banget lah, yang mau nggak mau itu harus ditanganin gitu. Nggak bisa pakai pengobatan jalan begitu. Ya. Dan itu saya mikir, ya ini kepake juga ya asuransi ini, tapi katanya waktu itu saya mikir, wah telat aku nih gitu. Kan kalau namanya asuransi itu kan pasti sedia pakai sebelum ujian kan Bang. Sorry, tadi Medan bilangnya Bang nih. Ini kan Mas. Nah, tapi ada juga nih yang mikir kayak gini Mas. Kan aku jarang sakit gitu. Toh kalau misalkan ini kan aku dengan uang yang sama bisa aku save atau aku bikin account sendiri di tabungan untuk ya biar aku save sendiri lah, itu jadi asuransiku sendiri gitu. Kalau toh nanti one day nggak kepake apa-apa ya utuh gitu katakanlah itu. Nah, gimana menghadapi yang seperti itu? Bagaimana Mas memberikan penjelasan ke orang yang seperti itu? Oke.
Karena tadi jawabannya kan sederhana ya. Kenapa kita butuh asuransi? Karena di dunia ini ada risiko. Terus ternyata ada orang yang mau ngelola risikonya sendiri. Boleh nggak? Pertanyaannya kan gitu kan. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Artinya dia setelah terima dari bisnis ya mungkin ya, dari hasil bisnisnya kayak, atau mungkin dari income-nya setiap bulan, mungkin dia sisihkan. Oke? Buat jaga-jaga. Salah satu alokasinya itu kalau untuk ada risiko. Oke? Nah, pertanyaannya, kalau kita namanya ngumpulin uang, bro, kita itu butuh waktu ya untuk mencapai nilai tertentu. Iya. Betul kan? Nah, oh ternyata gue tahu nih, kira-kira kalau amit-amit ada risiko sakit, butuh uangnya sekian. Oke deh, berarti gue daripada asuransi, uangnya bisa hilang, uang nggak tahu mungkin gitu ya, kita nggak bisa kontrol, gue simpan sendiri aja deh. Nah, pada saat dia perjalanan menyimpan tadi, mencapai angka tertentu, belum sampai bro, karena kan butuh waktu. Ternyata ada risiko, uangnya belum mencapai goalnya dia. Bisa jadi nggak bro? Nggak bisa. Ya kan? Bisa jadi banget kan? Nah, disitulah yang kita sama-sama nggak tahu. Itu fungsinya asuransi. Sebelum uang yang kita butuhin sampai, dengan kita punya asuransi, itu kita percepatan. Karena kita nggak kerja sendirian ini uangnya nih. Begitu kita setor, uangnya udah langsung kerja bro. Nggak perlu kita yang kerja. Jadi maksudnya gitu ya. Ngapain kita capek-capek mikir? Udah ada yang mikirin, udah ada yang kerja. Gitu. Jadi fungsinya itu lebih ke tools sih. Mau dipakai boleh, nggak masalah. Sama kayak KPR bro, sama kayak KKB. Itu kan tools keuangan ya. Betul. Kita mau pakai boleh? Boleh kan? Mau pakai KKB, mau pakai KPR. Kalau misalnya kita butuh, boleh-boleh aja. Tapi kalau ada orang yang nggak mau, daripada gua KPR, bayar bunga, udah deh, gua kumpulin duitnya aja dulu deh. Sama kan konsepnya? Nah, itu hanya tools, mau dipakai atau enggak, boleh-boleh aja. Oke, Mas. Berarti karena itu tools, karena itu sebagai bentuk investasi. Nah, kalau orang mungkin agak sulit membayangkan, Mas ya. Mungkin kalau orang namanya investasi kan ada benefit yang bisa di solidification apa ya? Bisa di ada wujudnya lah. Entah itu uang atau apa. Nah, bagaimana menjelaskan ke orang yang bahwa protection, bahwa kita itu merasa tenang, ada yang melindungi kita, itu juga sebuah investasi begitu. Nah, ini mungkin perlu gua benerin dulu bahwa tujuan utama dari insurance itu bukan investment. Tujuan utama adalah protection. Nah, protection ini fungsinya melindungi semua investment kamu, bro. Ngerti nggak? Jadi si investment itu harus punya pendamping. Nah, gitu loh. Katanya kan manusia diciptakan berdua-dua gitu. Ada yang mendampingi gitu ya. Yang belum punya pendamping tenang gitu ya. Bukan berarti nggak dapat, belum ya. Ntar ketemu juga, oke? Nah, sama kayak investment. Investment ini perlu pendamping, bro. Supaya apa? Karena investasi itu kan kita punya tujuan ya, punya goal. Oh, kenapa sih gue pilih investasi di saham? Oh, gue punya harapan sekian return-nya supaya nanti goal gue tercapai. Oh, gue ternyata pengen investasinya yang tenang-tenang aja deh, nggak usah terlalu berisiko tinggi. Masukin aja ke reksadana obligasi boleh, atau mau beli ori boleh gitu ya. Nah, tapi tadi bro, semua investasi itu, kalau amit-amit ada namanya risiko, dan kita nggak punya insurance ya, kira-kira apa yang akan kita lakukan dengan investasi yang kita punya? Ya, likuidasi. Likuidasi dong. Kita perlu yang liquid gitu ya. Karena rumah sakit nggak mau tuh dibayar pakai daun. Bener kan? Betul. Nah, alhasil kalau kita nggak ngeprotek investasi-investasi dan dream-dream yang kita punya, berujung malah kita harus likuidasi aset kita sendiri, investasinya. That's why semua investasi itu fungsinya diprotek sama insurance. Jadi fungsinya bukan ke investment utamanya ya, tapi fungsi utamanya melindungi investasi kita, bro. Oke. Ini jadi apa ya? Make sense juga ya, karena benar juga kalau kita nggak punya tadi kan awalnya bilang money is king. Kalau kita nggak punya resource untuk mengatasi masalah ini juga mau nggak mau akhirnya semua yang ada yang punya kita miliki akhirnya dikerahkan gitu.
Akhirnya pada akhirnya kita nggak punya apa-apa. Beda cerita kalau kita punya proteksi itu tadi ya gitu Mas ya. Betul. Jadi emang lain sih. Kalau investasi itu kan tujuannya mencari untung, cuan. Sedangkan kalau asuransi itu kita nggak mencari cuan loh. Lain bahkan. Investasi tujuannya kamu cari cuan dong, pengen untung. Ya kan? Betul. Tapi kalau kalau asuransi, untungnya kalau apa, Bro? Kalau sakit kan. Gampangnya gitu ya. Kalau ada resiko, kalau lu game over, apakah itu sesuatu yang kita cari? Nah, jadi ide dasarnya itu bukan sebuah alat investasi, tapi alat pengamannya dulu. Karena lu punya semua investasi apapun bisa habis. Betul. Ini yang sering menimbulkan problem sih di belakang. Kalau kita mungkin sering lihat media massa gitu ya, beberapa lama kemarin juga banyak yang komplain. Betul, karena mereka masih berpikir, bisa jadi nih ya, dua-duanya sih. Nggak ada yang saya salahkan, juga nggak ada yang saya benarkan, saya netral di tengah. Bisa jadi loh, pada saat menjelaskan, agentnya juga mungkin education-nya kurang. Jadi mungkin malah menekankan ke fungsi utamanya ke investasi. Memang kalau unit link ada kaitannya dengan investment, tapi fungsi investment di situ bukan tujuan utamanya investasi. Oke, nah mungkin juga ada beberapa klien juga itu, nah ini pentingnya kita menyadari ya, ada banyak teman-teman ya, saya udah 9 tahun ngalamin, kadang-kadang kalau pada saat mau dijelaskan, itu kayak, udahlah bro, gue percaya sama lu. Nah, ini juga nih, kita harus jadi klien yang cerdas. Kita tuh jadi anak-anak muda nih, terutama ya, anak-anak muda paham betul, gue tuh beli apa. Kenapa gue harus beli? Kalau nggak gue beli, risikonya apa ya buat gue? Gitu loh bro. Pahami, jadi banyak tanya sama si insurance agentnya tuh penting banget. Oke, nanti ini jadi pertanyaan untuk selanjutnya nih Mas tentang how to choose your insurance gitu ya. Nah, bagaimana memilih asuransi yang tepat untuk kita yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, berbicara tentang apa itu namanya Mas resiko. Sebenarnya kan kita di sistem negara kita kan secara general kan sudah ada yang namanya sistem seperti asuransi seperti BPJS. Betul. Mungkin dulu orang ngertinya apa sih BPJS itu namanya dulu itu? Asuransi kantor gitu maksudnya? Bukan. Dulu waktu zaman nenek saya masih kerja itu ada. Oh, Askas. Ya, Askas. Nah, terus yang menjadi pertanyaan itu, dulu kan Askas mungkin kalau hanya terbatas ataupun tingkat apa namanya keikutsertaannya tidak sebanyak BPJS. Sekarang BPJS itu kan global, seluruh warga Indonesia. Ya. Pertanyaannya, kenapa kita juga harus ekstra memproteksi? Nah, gini, gua kasih penjelasan sederhananya gini. Di piramida keuangan itu ada 3 layer ya, ada 3 layer ya. Yang pertama tuh secara keuangan kita harus tahu yang namanya fondasi keuangan apa aja. Oke, setelah itu kita boleh naik ke atasnya namanya menggunakan uang kita untuk investment. Jadi mencapai goal tertentu dengan investment. Yang terakhir yang paling tinggi, ya, kita itu uangnya spekulasi. Sesuatu yang kita nggak tahu, tapi at least kita tahu risknya. Nah sekarang kita lagi mau bahas tuh yang fondasi. Fondasi salah satunya itu adalah asuransi kesehatan. Nah di asuransi kesehatan, lu punya 3 option bro. Gimana? Ada 3 option bisa kamu ambil ya. Option yang pertama itu BPJS. Siapa yang nyediain? Pemerintah. Ya, memang kita bayar, tapi affordable banget kan, masih bisa terjangkau. Nah, fungsi BPJS adalah layer utama. Kalau orang nggak punya insurance, at least belilah BPJS. Apakah BPJS jelek? Nggak. BPJS tuh bagus. Kalau misalnya kita ngomong perbandingannya, mau orang punya handphone ada berbagai brand kan bro? Dari yang standar, middle, sampai yang mungkin high end. Flagship gitu. Nah, fungsinya sama nggak? Buat Instagram Live bisa? Bisa, ya kan? Buat chat bisa? Bisa. Buat telepon semua fungsinya bisa sama kayak BPJS. Nah, layer yang kedua selain BPJS tadi kan opsinya 3. 1 bisa BPJS, 2 bisa dari kantor kalau orang yang karyawan biasanya dari kantor. Yang ketiga adalah insurance, perusahaan asuransi. Bedanya apa? Yang membedakan sama kayak handphone tadi, kenyamanannya bro. Paham ya? Pembedanya adalah kenyamanannya, fitur yang diberikan. Mungkin handphonenya semakin canggih, ada banyak fitur. Nah, sama. Kalau yang private insurance, mungkin fiturnya banyak. Misalnya yang paling sederhana,
obat yang dipakai mungkin nggak yang generik. Oke, gitu ya. paten gitu. Paten. Atau misalnya sederhana, sekarang lagi musimnya banyak COVID gitu kan. Yang pas dulu-dulu banget sebelum orang-orang pada booster atau sebelum orang pada vaksin, itu kerjaan tiap hari bro, waktu bulan Juli itu ya, itu peak-peaknya banget ya, serem banget ya. Tiap hari ada aja temen, klien yang kenal juga, bukan sampai saya juga tanya, ada nggak info Gamaras? Kalau kamu pernah tahu ya, itu ada obat suntik. Ada yang tanya mungkin obat A, B, C, D, R, yang tanya oksigen. Pertanyaannya, seperti obat Gamaras itu apakah di cover sama BPJS? Jawabannya enggak. Nah, padahal ternyata kalau kita ngomong nyawa, nyawa loh bro, berapapun kadang dibayar nggak? Ya, itu. Dibayar dong, gitu kan ya. Nah, ternyata kalau kita ngambilnya private insurance, itu semua all in. Oke. Gitu loh. Jadi, apakah ada pembeda? Udah, gue nggak usah pakai private insurance deh, pakai BPJS saja. Monggo, sah-sah saja. Jadi, kembali lagi ke kenyamanan usernya nih, kitanya. Bener ya? Karena sederhananya gini bro, kalau kita mau liburan, jadi kita nggak ngomong sakit ya, judulnya jangan sakit, tapi kita ngomong. Oke, siap. Oke. Yang nyaman atau enggak? Nyaman dong, nyaman dong. Kalau liburan tuh orang kondisinya sehat nggak sih? Sehat. Dalam kondisi sehat aja, kita tuh kalau browsing mungkin ya, Traveloka kayak tiket.com, entah mau cari hotel, cari penerbangan, apapun gitu ya, kita aja pilih yang nyaman bro. Kalau dalam kondisi sakit, kira-kira ya, tingkat butuh nyamannya lebih tinggi yang mana bro? Iya, kalau pas lagi sakit kita cari yang paling nyaman. Yes, pasti kita malah pilih yang paling nyaman. That's why kalau buat liburan aja kita berani royal, buat liburan loh ya, kita berani royal ya. Buat sakit kita nggak boleh pelit bro. Iya benar. Kita pelit itu pelit sama diri sendiri. Padahal yang terbantu kalau amit-amit ada resiko, nggak ada yang minta bro resikonya. Tapi kan mungkin terjadi. Yang nikmatin siapa? Kita sendiri dan juga orang terdekat kita, biasanya gitu. Cukup jelas ya jadi ya. Kenapa kok udah ada BPJS kita perlu ekstra? Nah jawabannya mungkin itu. Untuk yang asuransi kesehatan ya, karena sebenarnya di luar itu kan ada banyak yang nggak di cover sama BPJS bro. Iya sih, benar. Ya, ada hal-hal lain yang bisa di cover dari insurance di luar BPJS. Berarti itu apa ya? Justru lebih bagus dong. Jadi coverage-nya lebih luas. Kalau kita bisa punya ekstra, coverage-nya lebih luas, kita jadi ngerasa lebih tenang, nggak perlu merasa khawatir, begitu. Nah, terus gini mas, aku yang sekarang menjadi pertanyaan adalah dengan kondisi yang seperti itu, dengan ada berbagai macam tingkatannya tadi itu. Ya. Sekarang dengan mayoritas dari kita itu kan sebenarnya banyak yang bekerja ikut orang adalah pegawai begitu. Oh oke. Sebenarnya itu how to maintain that, dalam artian begini. Untuk memiliki extra protection itu kan kita juga mengeluarkan extra resource kan, atau bisa dibilang kita juga perlu kalau di neraca akuntansi itu ya pokoknya mengeluarkan ini bisa dibilang kasarnya kayak cost gitu. Oke. Kira-kira gini mas, kalau menurut sarannya Mas Rio, kira-kira untuk asuransi itu berapa persen dari ininya sih? Nah ini kita udah mulai ngomongin ini nih, manajemen keuangannya nih. Oke. Maksudnya berapa persen dari income yang kita punya yang sebaiknya boleh di-spend untuk insurance gitu ya? Betul. Oke. Mungkin aku jawab dari pertanyaanmu yang awal, kan kamu sempat tanya, kalau kantoran, ya kan, mungkin banyak orang yang di kantor itu udah nggak dikasihnya BPJS. Fasilitasnya lebih oke, gitu ya. Nah, apakah gue tetap masih perlu? Jadi gitu dulu pertanyaannya ya. Apakah jadi masih perlu? Kalau BPJS gue udah nggak ambil dari kantor, dikasih benefit yang lebih tinggi, apakah perlu? Nah, jawabannya adalah bisa perlu, bisa nggak. Kalau dia udah merasa cukup dengan yang dari kantor, oke. Tapi saran saya adalah 10 tahun gitu ya, at least ya, 10 tahun sebelum resign atau pensiun, usahakan punya private insurance-nya.
Kenapa? Oh, gitu. Pertanyaannya gitu kan? Kenapa kok harus 10 tahun? Karena begini, insurance dari kantor tuh kan sifatnya adalah benefit. Betul ya? Setelah kita nggak di kantor, kira-kira benefit itu masih diberikan ke kita nggak? Enggak dong. Nggak dong. Otomatis akan stop juga, gitu ya. Nah, berarti setelah kita resign atau pensiun gitu ya, kita akan mulai sadar bahwa, gila, selama ini gue nyaman ya diprotek sama kantor ya kalau ada apa-apa ya. Sekarang kantor udah nggak protek gue. Siapa ya yang sekarang bisa bantu protek gue? Nah, mungkin kita baru kepikiran, wah udahlah, gue cari asuransi. Benar? Nah, biasanya pengalaman saya nih, PR-nya 2, bro. 1, gimana tuh? Ketika dia mau bayar, tapi udah pensiun, usia berarti udah sekitar 55 tahun dong. Iya. Nah, premi itu akan naik berdasarkan usia. Benar ya? Karena usia semakin tinggi, resiko makin tinggi. Betul? Padahal dia udah nggak punya active income lagi, bro. Iya, betul. Kalau nggak punya active income, mau bayar preminya kan jadi bingung. Aduh, premi gue udah mahal, active income gue berkurang. Mungkin dulu pada saat menyiapkan dana pensiun, mungkin nggak kepikiran tuh ada extra cost untuk bayar asuransi misalnya. Iya. Jadi problem dong, butuh, bener, tapi nggak match dengan apa yang dia punya untuk di-spend. That's why saya bilang 10 tahun sebelumnya, supaya apa? Masih punya active income, bro. Benar kan? Kalau masih punya active income, masih bisa bayar at least. Oke? PR yang kedua, kenapa saya bilang minimal 10 tahun kalau misalnya karyawan. Yang namanya orang tambah usia, resiko tambah banyak. Betul? Begitu resikonya terjadi duluan, terus dia mau bikin insurance, gantian. Sebelumnya itu kan kita yang jual mahal. Enggak lah, gue masih muda, sehat gitu kan. Iya, betul. Gantian biasanya. Gantian malah perusahaan asuransi yang jual mahal. Maaf, karena sudah ada risiko, jadi mungkin kita nggak bisa menerima bapak atau ibu, mas atau mbak, bro atau sis gitu loh. Nah, soalnya gini, kebanyakan orang berpikir, lo gue mau bayar aja dong, kan gue punya duitnya, bayar kan bisa gitu. Ternyata nggak gitu bos cara kerjanya. Insurance cara kerjanya, kita mungkin bisa bayar, tapi belum tentu kita bisa beli loh. Aneh ya, di dunia belum ini, bisa beli itu, di dunia ini ada sesuatu yang dijual, ya kan? Kita bisa bayar, tapi belum tentu bisa dibeli. Biasanya kalau dijual, kita punya uang, bisa dibayar, kita bisa beli dong. Tapi kalau ini nggak gitu bro konsepnya. Gue bisa bayar nih, mau premi 1 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta, misalnya gitu ya. Bisa bayar kan sebenarnya. Tapi ternyata kesehatan kita nggak bagus, bos. Tetap kita nggak bisa beli loh. Artinya asuransi itu memang dibayarnya dengan uang, tapi dibelinya dengan kesehatan kamu, bro. Get the idea nggak? Kita mau punya duit sebanyak apapun, saya pernah punya pengalaman ya, bro ya. Ada klien udah setor uang. Nominalnya cukup fantastis, pada saat itu nominalnya sampai 700 juta. Banyak nggak, bro? 700 juta. Preminya dia, jadi per tahunnya 10 juta waktu itu. Dia pengennya bayarnya langsung full. Setahun 70 juta, dia pengen bayar udah 700 juta. Besar dong. Ya. Duit 700-nya udah di store loh. Kemudian ada permintaan medical, ditolak bro. Duitnya dikembaliin bro. Dia sampai nego minta tolong. Yo, tolong bantuin. Sekarang aku ngerasa butuh banget. Ya Pak, gimana nih Pak? Waktu Bapak saya tawarin dulu, Bapak masih nunggu. Sekarang dia ada riwayat. Riwayatnya waktu itu tiroid bro. Ada produk terkait dengan tiroid. Iya, Dipospon dong, even di decline. Sampai sekarang dia nggak bisa punya asuransi. Padahal uangnya punya, 700 juta dia punya uangnya loh, bener nggak? Tapi dulu pada saat dia ngerasa punya uangnya, dia sayang. Makanya ini penting, knowledge bahwa kita itu rajanya loh, bukan uang adalah rajanya. Kalau kita rajanya, berarti uang adalah karyawannya kita yang harus mengkaryakan uangnya kita. Benar ya? Salah satunya adalah nge-protect semua aset yang kamu punya. Belilah insurance. Insurance itu ada macam-macam, nggak cuma health sebenarnya. Gitu. Iya sih, kalau ngomongin protection itu kan sebenarnya juga ini juga Mas ya. Bisa dibilang kayak ketika bencana itu datang, kita mau
yang paling aman dan bikin kita itu lebih survive kan, survivability-nya itu lebih tinggi begitu kan ya. Betul, betul. Karena ini juga sih Mas, ini selingan dulu lah cerita-cerita yang lain. Jadi waktu itu ada kawan juga kan orang tuanya ini waktu itu berobat, waktu itu ada tumor apa itu saya lupa. Itu tuh ya karena dia sampai belain berobat ke luar negeri ya itu kan nggak di cover sama BPJS. Ya. Tapi dari dia cerita itu habis banyak gitu loh. To the point that kalau itu di apa namanya diinvestasikan ke bentuk lain, katakanlah tidak jadi apa-apa gitu. Memang uangnya besar gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau itu secuplik itu diambil untuk health insurance, mungkin dia nggak akan keluar sebesar itu juga. Tapi berhubung sudah sakit, jadi memang ini ya. Oke. Sekarang gini Mas. Apa itu namanya? Kalau kita ngomongin tentang insurance, memang kita kan punya first protection BPJS gitu kan ya. Nah, terus pertanyaan sekarang kalau dari income dari sisi income keuangan pribadi itu belum bisa untuk apply for another insurance gitu kan, belum bisa untuk meskipun dalam kondisi kita sebenarnya sudah layak bisa lah intinya, nggak ada dari medical check up bagus semua segala macam. Kemudian tapi kita juga pingin ini gitu loh. Kita cuma punya BPJS itu. Terus kita harus gimana gitu untuk mempersiapkan ke depannya gitu. Oke, ini mungkin si money allocation-nya ya. Sebenarnya ada banyak financial planner, karena kebetulan juga kita belajarnya saya register financial planner. Ada banyak orang itu yang bilang ada yang konsepnya 50, 30, 20 cara money allocation-nya. Ada yang 10, 20, 30, 40, gitu-gitu lah macam-macam. Tapi menurut saya, itu semua itu disesuaikan. Nah, kalau menurut saya pribadi, untuk insurance, itu minimal banget kita punya 10%. Dari income? 10% dari income. Atau tolak ukurnya, kalau mau lebih akurat lagi, bukan dari income. Tolak ukur utamanya, kita tahu goal-nya dulu. Sebenarnya dengan living cost kita sekian, dengan goal kita apa aja di depan, itu kita butuhnya berapa ya protection-nya ya. Oke? Nah, begitu kita udah tahu goal-nya berapa, baru kita tarik mundur nih. Oh, ternyata kebutuhan gue sekian, tapi spending gue yang masih mampu dibuat beli insurance tuh baru sekian dulu. Nggak apa-apa bro, nyicil. Paham nggak? Jadi model telepon. Oke, jadi modelnya tuh kita bisa kayak pecah-pecah. Sorry ada telepon lagi, sorry sebentar ya, saya chat orangnya dulu. Siap, aman. Oke, sorry. udah saya info. Nah, jadi modelnya tuh kita bisa kayak pecah-pecah gitu. Kalau mau makan pizza, misalnya gitu ya, pizzanya gede banget, mau langsung makan sekaligus kan nggak muat kan? Sulit. Nah, kita pecah-pecah dong. Kita makannya satu slice sampai habis. Sebenarnya gitu kan. Nah, tapi kalau ini sama. Kita udah tahu nih, kita butuhnya sebenarnya berapa nih dari living cost-nya kita, dari impiannya kita, butuh duitnya berapa. Nah, ternyata kita nggak bisa langsung all in nih. Duitnya nggak cukup, belum ada anggaran untuk ke sana. Nggak apa-apa, kita nyicil dulu, bro. Oh, misalnya butuhnya proteksi life insurance gitu ya, misalnya 1M. Yaudah, sekarang gue dananya ada itu preminya sekitar sekian ratus ribu. Ternyata kalau dibelanjain insurance dapatnya 400 juta. Ya udah, at least kita udah punya 400 jutanya dulu. Tapi kita tahu nih, dengan tujuan goalnya kita masih kurang 600 juta. Ya udah 600 jutanya nanti. Pas kita ada anggaran lagi, tambahin lagi, oh mungkin tambah dulu 300 juta. Berarti kita udah punya 700 juta dong. Siap. Ngerti ya? Tapi kita bisa set the goal. Nah, makanya setiap tahun atau at least 2 tahun sekali, ada baiknya kita itu review. Namanya kita punya kebutuhan finansial. Goal-goalnya kita tuh masih relevan nggak? Atau perlu nambah nggak? Gitu. Oke. Berarti ini aku juga masih baru juga sih. Aku ngerti lah insurance seperti apa. Itu teknikalnya nih juga banyak informasi baru nih yang malam ini aku terima.
berarti bisa upgrade ya istilahnya dia. Jadi kan kalau orang ngertinya kan kalau life insurance itu kan biasa satu kontrak gitu kan, yang berjalan sekian tahun. Nah, itu kontrak itu bisa di-upgrade meskipun kontrak ini masih berjalan gitu ya? Yang di-upgrade bukan kontraknya. Kontraknya sebenarnya bisa di-upgrade, tapi kita juga bisa nambah loh. Makanya ada banyak orang, kadang kalau saya temuin, udah pokoknya kalau gue punya 1 juta, dapatnya berapa? Tunggu, kalau sama gue gitu. Bukan masalah punya 1 juta dapatnya berapa, tapi gue pengen tahu dulu. Gue tuh kayak dokter, nah istilahnya gitu loh. Kalau kita pergi ke dokter, kan nggak mungkin kan dokter tiba-tiba kasih obat. Pasti dokter tanya dulu loh. Bener nggak? Atau kamu pergi ke penjahit, ya kan? Setiap orang beda-beda dong. Sama. Betul. Jadi kalau kita pergi ke financial planner, itu kita akan dihitung dulu. Kalau yang benar ya, dihitung dulu, dicek. Sebenarnya kamu butuh ini nggak? Lu nggak butuh. Nah, kalau nggak butuh, ngapain kita kasih dia gitu kan? Jadi kita yang harus mengarahkan. Kita ini kan kayak dokter, tapi dokter keuangan gitu loh. Karena kalau amit-amit ada risiko sakit, yang sakit bukan cuma badannya kita kan. Dompetnya kita, rekeningnya kita juga ikutan sakit. Kalau misalnya ternyata keluar duitnya banyak gitu loh. Nah, supaya nggak sakit, kita ukur dulu. Lu tuh sakit kalau ngeluarin berapa. Ngerti ya bro ya? Jadi setelah kita tahu, goalnya berapa, kita baru lihat kemampuan finansialnya kita di titik mana nih. Jangan maksain juga. Kalau kita maksain, jadi gara-gara beli insurance, makan jadi ngirit misalnya gitu ya, atau gizi jadi nggak tercukupi juga, jangan, nggak gitu juga. Mending kita itu step by step. Oh, kita udah tahu nih butuhnya sekian. Oke, tahun ini gue punya anggaran sekian. Tahun depan, gue tambahin dulu deh, gue nambahin lagi gitu. Kebayang kan bro sekarang? Nggak usah langsung, wah gue harus punyanya berapa. Dari yang small, lama-lama nyampe. Nggak perlu ini juga mas ya, nggak perlu. Aduh temanku nih punya dia insurance segini gitu, dia cerita gini, nggak usah terpancing juga mas ya. Jadi kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing gitu. Benar. Jangan jadi insecure gara-gara orang lain udah punya berapa kan kita nggak pernah tahu kebutuhannya dia sama kebutuhannya kita bisa beda loh. Impian kamu sama impiannya beda. Mungkin dia beli sampai 5M bisa gitu ya. Karena mungkin dia punya goals bla 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 bla, mungkin pengen sekolahin anaknya ke luar negeri. Sederhana gitu deh misalnya ya. Tapi yang satunya nggak kepengen anaknya sekolah di luar negeri, pengennya di dalam negeri aja. Bisa jadi kan beda berarti perhitungan finansialnya. Berapa yang perlu kita protect kan lain juga. Jangan disamain karena kita nggak tahu dia pakai ukuran yang mana. Jadi jangan terpancing dulu lihat, oh dia sebulannya bayar premi sekian gitu mas ya. Karena belum tentu kebutuhannya sama gitu kan. Betul, bisa beda-beda. Karena dia bayar preminya buat ini aja dia habis sekian juta per bulan gitu kan. Aduh ntar asuransi berarti mahal ya gitu ya. Itu berarti jangan takut dulu gitu mas ya. Tuh, jangan takut. Ngobrol aja dulu, ngobrol gratis bro. Kalau ngobrol sama dokter bayar ya kan. Kalau ngobrol sama financial planner dalam hal ini yang insurance agent ya, kalau kita ada orang yang bisa dipercaya, ngobrol aja gratis kok, nggak ada yang narikin duit. Kalau misalnya nggak jadi juga nggak akan ditelepon, gimana sih lo nggak jadi, kan nggak mungkin ya kan. Kita sifatnya tuh kayak bantu aja gitu, sharingin apa yang kita tahu gitu ya. Oke, sejauh ini kita bisa berkesimpulan bahwa basically yang namanya asuransi kesehatan itu tuh proteksi yang penting dan jika kita mampu dan memiliki resource itu kenapa enggak gitu, malah kalau bisa ayo gitu. Pada dasarnya bagus lah gitu mas ya. Nah sekarang kita bisa sepakat bahwa asuransi itu bagus, baik bagi kita semua yang memiliki impian atau planning ke depan untuk memproteksi impian itu jangan sampai terjegal oleh resiko-resiko yang bisa terwujud dalam berbagai macam hal gitu. Nah, kita paham bahwa asuransi itu bagus. Terus bagaimana kita mau memilih ini nih provider ini, karena kita kan kemarin sempat beberapa bulan yang lalu terulang lagi sih itu ceritanya. Itu kan ada beberapa kasus fraud atau apa itu saya kurang mendalami juga teknikalnya gimana. Tapi pada dasarnya itu kan viral ya, karena ada viral juga ya. Pada dasarnya itu kan akhirnya menimbulkan keraguan juga ke para orang-orang yang sebenarnya saya tahu saya butuh proteksi ekstra gitu karena melihat orang-orang di sekitar saya yang begitu kelimpungan ketika resiko itu datang dan mereka tidak punya proteksi ekstra. Saya tahu, tapi melihat ini kok harus gimana ya gitu loh. Nah, gimana mas? Oke, mungkin supaya ada gambaran sedikit ya teman-teman mungkin yang join jadi tambahan knowledge gitu ya. Jadi prinsip dari insurance itu kalau pernah dengar namanya utmost good faith. Oke.
Atmos good faith itu sebenarnya gini ya. Kalau ada orang, dia tukang bangunan, at least gitu ya. Tukang bangunan pasti akan berusaha membuat fondasi yang baik. Benar nggak? Fondasi yang baik. Betul. Karena kalau fondasinya baik, akan jadi kuat. Benar? Betul. Sama kayak insurance. Jadi policy itu, sifatnya itu utmost good faith. Itikadnya adalah itikat baik. Oke, Dasar si polis ini diterbitkan itu adalah etikat baik. Loh, kalau gitu itikat baik dari siapa? Ini penting. Itikat baik dari kedua belah pihak. Jadi ada satu, itikat baik dari si perusahaan asuransi. Dua, itikat baik dari si kitanya sebagai klien. Maksudnya itikat baik gimana? Sisi dari company berarti kan, yaudah deh kalau lo amit-amit sakit, gue yang bayarin. Niatnya kan gitu kan, mau bantu. Iya, betul. Niatnya itikat baiknya kita sama-sama dideklar juga, oke, gue ada kondisi begini. Kalau misalnya gue ada apa-apa, tolong di cover ya. Nah, jadi harusnya tuh kita menginformasikan, sama-sama menginformasikan. Harapannya, kalau kita sama-sama tahu nih, itikat baiknya apa, di depan gak akan timbul problem. Gitu loh, Bim. Kalau yang kemarin mungkin sempat dengar terkait dengan problem viral itu kan, kadang-kadang kita nggak benar-benar tahu sebenarnya isi polis dan cara kerjanya gimana. Karena mungkin nggak sempat ngobrol sama si partnernya atau sama si agentnya itu ya. Jadi penting untuk kita itu ngobrol. Aku kasih tahu itu dulu ya. Nah, untuk mengantisipasi itu, jadi kan kita harus tahu sebenarnya insurance ini tuh apa. Nah, insurance tuh ada dua, bro. Ya, ada dua. Dua dalam arti kata konsepnya ya. Ada yang konsepnya tradisional, ada yang konsepnya yang kita sering banget familiar namanya unit link. Betul. Dengar kan pasti kan konsepnya unit link. Nah, bedanya apa sih itu makanan apa gitu? Roti apa? Itu ada roti tradisional, ada roti unit link gitu. Iya. Jadi sederhananya kalau asuransi tradisional itu sama kayak asuransi mobil. Orang jauh lebih paham deh. Kita bayar, benar? Kita bayar. Mobilnya nggak ada resiko, ya duitnya hilang. Ya. Nggak mungkin kan kita kepikiran kayak, gue tabrakin aja deh mobilnya. Mobilnya kok nggak nabrak sih? Nggak mungkin, bener? Gini ya, kalau kita kepikiran mobilnya nabrak ya. Nah itu makanya kita kadang-kadang ngomong, loh kalau cari asuransi jangan cari untung. Karena kalau untung harus ada risk duluan. Oke, saya kembali lagi. Ya. Artinya kalau asuransi tradisional terkait dengan health ya, sama kayak gitu bro. Kita bayar setahun, bisa bulanan, bisa triwulan, bisa langsung setahun gitu ya. Nggak terjadi risiko apapun, berarti syukur, alhamdulillah, puji Tuhan gitu. Bukan berarti kita, ya gue nggak ngeklaim. Oke? Karena kalau misalnya tradisional, itu uangnya hilang bro. Iya. Uangnya benar-benar hilang. Apa yang kita bayar nggak akan kembali ke kita dalam bentuk investasi. Plusnya apa? Nah, pasti kan ada plusnya nih. Kalau teman-teman satu, benar. Teman-teman yang butuh proteksinya untuk jangka yang nggak panjang, jangkanya pendek aja, sifatnya kayak temporary lah, let's say gitu ya. Ambil aja yang tradisional. Karena otomatis kita akan bayar lebih murah, preminya lebih murah. Oke? Atau misalnya teman-teman yang, maaf nih misalnya, mungkin sekarang dananya itu sedang terbatas, tapi butuh proteksi yang maksimal juga, yang nggak kalah sama yang unit link, misalnya gitu ya. Ambil aja yang tradisional. Karena apa yang kita bayar lebih murah, tapi benefitnya sama persis loh. Paham ya? Jadi benefitnya tetap maksimal walaupun kita bayarnya minimal. Itu tradisional. Cuma ada kelemahannya juga. Kelemahannya adalah kalau misalnya gitu ya, kita ini beli yang tradisional, setiap tahun preminya kita akan dihitung terus bro. Naik terus, menyesuaikan dengan usianya kita. Oke. Gitu ya. Jadi every year premi lu akan naik. Karena usia makin tinggi, risk makin tinggi, premi lu makin tinggi. Oke. Nah, that's why awal-awal itu kita familiar banget sama yang namanya unit link. Kelebihan dari unit link adalah tadi protection-nya digandeng sama investment. Oke. Yang kita bayar akan lebih mahal. Karena kita bayarnya bukan bayar HPP, bro. Jadi HPP di insurance itu yang namanya biaya asuransi. Kalau teman-teman yang udah pernah didatengin insurance agent atau pernah mendalami gitu ya, ada yang namanya biaya asuransi. Ini yang penting banget teman-teman harus tanyain ke agentnya. Jadi kalau beli yang unit link, ternyata teman-teman pilih yang unit link, pastikan 3 hal ini kalian tahu.
3 ya. Oke. Yang pertama, kalian tahu tentang premi. Itu poin penting banget. Oke, preminya sekian, dapatnya apa? Berarti harus tahu benefitnya dong. Oke ya. Nah, yang kedua, setelah tahu preminya dapatnya apa, kita penting banget untuk tahu adalah biaya asuransinya, Bim. Karena biaya asuransi ini adalah yang paling krusial, gitu ya, yang kita sebagai klien harus tahu, gua tuh bayarnya berapa sih? Karena ini nggak akan berhenti loh. Ini yang masih salah di teman-teman gitu ya. Loh, katanya preminya cuma bayar 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun loh. Ini kok masih tetap suruh bayar? Berarti masih ada mispersepsi. Karena premi bisa berhenti. Tapi yang namanya biaya asuransi nggak bisa berhenti. Loh kok gitu? Iya, selama kita pengen punya benefit, pasti kita bayar dong. Di dunia ini deh. Kalau kita ada butuh benefit, kita pengen dapat, pasti ada cost. Benar? Nah, cost of insurance atau biaya asuransi itulah yang akan terus melekat di benefit yang kita beli. Lah kalau gitu kok preminya bisa berhenti? Nah ini magic of unit link. Ketika kita bayar, kita sebenarnya kan bayar ada spare-nya di atas. Karena ada sebagian yang akan nanti teralokasi untuk investment. Nah, ketika investment ini terbentuk, berarti kan akan muncul sebuah nilai nih, Bim. Iya. Oke. Nah, ketika kita nggak bayar preminya, stop bayar premi, itu kita dalam kategori namanya cuti premi. Nah, ketika preminya kita cuti, benefitnya kita tetap bisa jalan. Karena biaya asuransinya sudah dibayarin dari investasi yang terbentuk. Oh, oke. Ya? Jadi makanya durasinya panjang. Gitu ya? Betul. Soalnya gini, kalau kita jangkanya pilih yang panjang, tapi kita beli yang tradisional, pertimbangan saya ya, setiap financial planner mungkin bisa beda-beda. Tapi kalau pertimbangan saya, semakin kita usia tua, belum tentu loh kemampuan make money kita seproduktif sekarang. Ini kalau kita lagi ngomong karyawan ya. Atau misalnya pengusaha pun. Oke? Berarti ketika usia kita udah masuk usia pensiun nih, 55 lebih, mungkin sampai 65 tahun, sampai 70 tahun, kita masih harus dihadapkan dengan bayar premi. Artinya harus dari aktif, harus ada duit. Padahal belum tentu posisi penghasilan kita sebagus itu. 1. 2, biaya asuransinya mahal banget. Benar? Karena usia udah makin naik terus. Preminya kan naik terus soalnya. Iya, betul. Kelebihan dari unit link, ketika kita mampu, ketika kita produktif, biasakan untuk saving lebih dulu daripada spending, gitu kan? Ya udah deh, anggap aja gue ada savingnya dikit, supaya nanti ketika gue tua, gue udah gak pusing bayarin premi lagi. Iya. Ya. Jadi bayar flat, waktu dibayar flat itu tuh ada kayak selisih lah gitu loh, antara apa yang kita bayarkan dengan HPP-nya. Nggak apa-apa, itu akan masuk ke investmentmu kok, bisa dilihat. Kita mau pilih investmentnya juga boleh loh. Bisa yang tradisional itu maksudnya gini, bisa yang masuk ke equity, saham, atau kalau orang yang profile risk-nya nggak pengen risiko, masukin aja ke obligasi, kita juga bisa aman-aman aja juga. Dengan begitu, setelah kita saving 20 tahun, ada sejumlah nilai. Nilainya dijanjiin nggak bro? Nilainya nggak dijanjikan. Oke, bisa naik, bisa turun. Kalau profile risk-nya bukan yang risk taker, bukan yang high, jangan minta sama agennya, dimasukin ke saham. Ini yang sering kali problem. Pokoknya asal masukin aja, nggak sempat tanya ke kliennya, profile risk-nya kayak apa. Nah, pada saat saham terjun bebas, banyak yang turun, misalnya gitu ya, kaget kan, loh duit gua kok turun, marah deh dia. Iya, itu tuh banyak rame di Twitter biasanya. Betul. Nah, yang marah itu biasanya karena investasinya turun. Itu logikanya kayak gini, bro. Misalnya kita beli sahamnya BCA. Terus saham BCA-nya turun. Terus kita mau telepon ke BCA. Gimana sih kok kamu sahamnya turun? Kan nggak mungkin bisa. Karena yang menggerakkan bukan kita juga. Semua gitu, rakyat. Ada saham, misalnya sahamnya Bank BRI, Bank Mandiri, atau sahamnya Unilever yang sekarang dari harga sempat 8.000, sekarang udah tinggal 3.000-an something. Masa kita mau telepon gitu ya? Wah, ini gimana kalau nggak bisa juga. Nah, makanya profile risk-nya harus disesuaikan. Harus tahu. Dapat gambaran nggak? Oke, dapat gambaran. Ini banget sih ya, karena orang kan mungkin juga nggak banyak yang ngerti juga sih kan Mas. Dengan berbagai macam istilah, dengan berbagai macam
dua konsep tadi yang tradisional dan yang unit link. Mungkin orang sudah familiar dengan istilah unit link, tapi kan secara detail teknikalnya seperti apa itu informasi yang mungkin nggak terlalu, karena mungkin mikirnya ya udahlah aku harus bayar berapa lah sebulan ini gitu kan, per bulannya berapa gitu. Nah berarti aku mau tanya nih Mas, kalau yang seperti tadi saya tanya dalam hal ini unit link gitu ya, jadi itu kan ada yang di spare untuk investment. Iya. Itu yang orang bilang itu nilainya turun itu apakah investmentnya atau termasuk dengan yang coverage di preminya ini? Nah, yang turun itu investmentnya. Karena kalau yang namanya protectionnya berarti kan kontrak loh. Nah, iya. Kalau kontrak itu nggak bisa naik turun. Oh, ternyata gue beli yang health insurance dengan benefitnya sampai 5 miliar. Macam-macam ya. Okay. Kalau kita, kebetulan saya di Prudential gitu ya, itu ada yang dari 10M, ada yang dari sampai 35M, macam-macam. Dan itu preminya affordable banget loh bro. Murah gitu ya. Jadi teman-teman mau mereknya apapun, boleh tanya. Nggak semahal itu. Jadi kalau misalnya investasinya turun, benefit kita itu stay. Oh, berarti ini miskomunikasi yang orang miskomunikasi, benefitnya tetap sama, nggak turun. Oke. Jadi yang turun itu adalah investasinya gitu ya. Jadi Betul. ini perlu teman-teman ketahui bersama bahwa kalau misalkan teman-teman sudah apply ke unit link dan kemudian value-nya yang turun, nah value itu value investment-nya ya teman-teman, bukan value premi. Kalau masalah premi proteksi itu tetap sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati gitu ya. Betul. Kontraknya nggak mungkin bisa diubah-ubah bro. Karena itu udah kita setujui loh, perusahaan. Kita jamin. Jadi kalau investasinya nggak kita jamin, tapi kalau untuk protection-nya jangan khawatir, itu dijamin bro. Oke. Nah ini aku jadi kepikiran ini deh mas. Let's say ini amit-amit juga sih, amit-amit juga. Tapi suatu hari si provider ini kemudian ada suatu kejadian yang membuat dia itu sulit untuk memberikan proteksi ke nasabahnya gitu. Okay. Nah kalau sudah seperti itu kita harus melakukan apa seperti itu mas? Sulit dalam arti kata bangkrut atau gimana ini? Kalau yang terakhir kemarin kan ada yang dia itu kapitalnya sampai ngedrop karena salah investasi gitu kan. Nah yang sampai yang si pengguna usernya ini sampai untuk klaimnya harus dibatasi segala macam ketika dia sedang sakit atau ketika karena itu tadi kondisi perusahaannya sedang drop gitu. Oke, paham. Oke, mungkin bisa saya kasih gambaran pengetahuan gini bro. Perusahaan asuransi itu punya yang namanya, ini jadi kayak agak sedikit ini ya, gitu. materi ya. Risk based capital. Kita kenal dengan namanya RBC. Nah, RBC yang sehat dari sebuah perusahaan asuransi itu 120%. Oke? Artinya, kalau misalnya kita mau taruh duit, sebenarnya itu resikonya aman. Karena company-nya sehat. Dia punya duit lebih besar daripada apa yang kita taruh. Itu aturan pemerintah loh. Kenapa harus gitu? Kebayang nggak? Misalnya gini ya, kita setor premi sebulan 1 juta. Oke? Ternyata kalau di life insurance saja misalnya 1 juta itu bernilai 1 M. Baru bayar sekali, tiba-tiba nasabahnya game over nih misalnya. Berarti kan perusahaan harus keluarin duit 1 M. Loh, baru terima duit 1 juta udah harus keluarin duit 1 M. Rugi dong. Bener ya? Nah, that's why itu kita punya namanya risk based capital. Kemampuan perusahaan nanti gitu ya, permodalannya dia terkait dengan risiko. Itu bisa kita tanyakan ke agennya, company lu ini risk based capitalnya berapa? Sehat nggak? Oh, itu perlu dicatat itu ya? Trik-triknya boleh dicatat gitu ya. Terus sekarang secara aset gimana? Asetnya kuat nggak? Oh ternyata kok setiap tahun dia rugi terus. Wah, kalau rugi terus bisa jadi karena satu, pengelolaannya not so good, penjualannya bisa jadi not so good, atau klaimnya terlalu banyak. Loh kok klaimnya terlalu besar kenapa? Karena HPP dari perusahaan asuransi, karena kebetulan saya background-nya finance ya. HPP dari perusahaan asuransi yang terbesar itu adalah klaim, benar nggak? Betul. Itu adalah servis yang dia jual. Jadi kan dia harus bayar. Itu niat baik. Makanya tadi saya bilang, utmost good faith dari perusahaan asuransi adalah kalau ada orang sakit, gue harus bayar. Berarti semua perusahaan asuransi sudah sadar gitu ya. Kalau ada klaim, itu adalah momen atau kesempatan buat dia untuk menunjukkan bahwa, ini loh gue bayar. Lu jangan khawatir. Oke? Jadi justru kayak jadi, action untuk promotion sebenarnya kalau buat perusahaan asuransi ketika ada klaim. Pasti dia akan bayar bro.
Yang miliaran aja dibayar, apalagi kalau yang puluhan juta atau ratusan juta. Kalau semuanya sesuai dengan kriteria, pasti dibayar, jangan khawatir. Jadi supaya kita nggak zonk, satu tipsnya, cari perusahaan asuransi yang risk based capitalnya bagus. Oke, cari yang asetnya juga bagus. Yang ketiga, cari aset. Kita tuh bisa lihat semua, kalau teman-teman ada yang punya majalah, namanya majalah investor gitu ya, atau kalau teman-teman buka di perusahaan asuransinya, perusahaan asuransi itu pasti mencantumkan laporan keuangan tahunannya, bro. Oh, laporan keuangan. Oke. Yes. Laporan tahunan keuangannya dibuka aja, klik kan kelihatan. Oh, asetnya berapa? Oh, ternyata pembayaran klaimnya berapa? Itu kelihatan semua loh. Tanya sama agennya, ajak ngobrol. Jadi kita jadi klien agak makin banyak pertanyaan, makin cerdas gitu. Iya, benar. Biar kita juga tenang juga. Iya. Biar agennya juga tambah pinter kan. Makanya kita harus lihat, ini agennya penting. Tahu nggak ini? Karena penting ya. Faktor agen ini penting banget loh. Karena dia yang nanti bisa bantu kita ngurusin semua klaim. Jadi harus dipastikan agennya juga tahu. Oke, ini kita udah nggak sadar udah mau sejam ini kita ngobrol-ngobrol nih. Lumayan ya. Oke. Iya, karena ngomongin asuransi itu apa ya? Kita tahu itu penting, tapi kita nggak tahu asuransi itu seperti apa itu loh. Jadi kita itu kayak takutnya beli kucing dalam karung, tapi juga seharusnya kita juga butuh gitu. Akhirnya kan kita kayak beli nggak gitu kan. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Rio apa itu terkait dengan asuransi dari yang sisi dari traditional insurance, unit link, apa saja yang perlu menjadi perhatian ketika kita sedang menanyakan dengan agent insurance-nya gitu. Nah, kita sekarang coba masuk ke sesi sambil kita cari ini Mas ya, sesi tanya jawab, sesi tanya jawab. Ini kira-kira ada yang bertanya nggak ini ya? Ya? Oh, ini sebentar ini belum ada yang bertanya. Tapi dipersilakan bagi teman-teman semuanya di sini yang mau menanyakan. Ini kebetulan ada core of the core-nya ini, pakar dari pakar yang sudah menjelaskan banyak hal ke kita tentang insurance, health insurance. Kenapa kita meskipun sudah ada coverage dasar dari pemerintah, ada BPJS, tapi kita juga kalau misalkan bisa punya insurance ekstra, kenapa enggak begitu ya? Karena lebih menimbulkan, memang ini sih Mas, secara aku pribadi sih, rasa nyaman itu juga apa ya? Kalau kita bisa mendapatkan itu, kenapa enggak gitu loh? Karena betul. Orang mungkin dulu mikirkan bisa ini aja gitu kan, ngapain harus itu gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, yang gue beli juga kenyamanan gitu loh. Kenyamanan itu ya gitulah. Orang mungkin nggak semua orang bisa, bukan bisa sih, nggak semua orang mungkin memiliki pandangan bahwa kenyamanan itu diduitin gitu, atau kenyamanan itu kita harus kita merelakan duit atau merelakan resource kita untuk mendapatkan kenyamanan. Mungkin itu di sebagian orang buat apa gitu, kayak sia-sia gitu kan. Tapi nah ini ada yang penting bro. Kamu tadi ngomong gitu, ada yang penting. Ini penting buat semua teman-teman yang dengerin gitu ya. Yang bisa diingat juga, ya. Apa yang kita ketahui ya terkait dengan uang ya, apa yang kita ketahui, itulah kekayaan terbesarmu bro. Contoh nih, sekarang kamu kerja. Kenapa kamu kerja itu? Karena kamu tahu dong, kalau ngerjain itu kira-kira caranya gimana, benar? Makanya sumber penghasilanmu dari situ. Betul. Nah, itulah kekayaan terbesarmu, benar ya? Apa yang kamu ketahui. Sebaliknya, bro, apa yang tidak kita ketahui, itulah risiko terbesarmu, bro. Benar. Maksudnya gini, kalau terkait dengan risiko, kita ngomong sakit atau accident atau amit-amit game over, traveling ke surga gitu ya, itu adalah sesuatu yang kita nggak tahu. Iya, kita nggak akan pernah tahu itu. Jadi itulah risiko terbesarmu. Pertanyaannya, kita ini kan belajar tentang keuangan. Bisa nggak sih risiko itu di-manage, diperkecil? Karena itu adalah risiko yang sangat besar. Loh, kenapa kok besar? Karena datangnya kita nggak pernah tahu, nggak pernah permisi, tapi jadi beban yang besar buat kita. Oke?
Nah, that's why salah satu pentingnya insurance itu adalah memprotek apa yang kita tidak tahu, tapi risikonya sangat besar. Loh, kok bisa risikonya besar? Yes, karena risikonya adalah semua impianmu, bro. Yang kamu pertaruhkan ini semua impianmu, loh. Betul? Jadi, mungkin itu yang penting untuk dicatat ya ke teman-teman ya. Apa yang kita tahu, ya itu adalah apa yang bisa kamu menghasilkan uang dari apa yang kamu tahu. Tapi yang kamu nggak tahu, coba deh diprotek. Kita nggak pernah tahu datangnya risiko kapan soalnya. Iya. Ngomongin masalah kita nggak tahu kapan itu memang benar juga sih Mas. Karena ada beberapa banyak kejadian itu yang karena dia mungkin ada. Halo Pero, terus. Halo. Ini ada dancernya 11 ini. Oh iya, ini Bapak ini. Itu core of the core dancernya itu. terus. Yang karena entah dia kurang memahami tentang dunia proteksi, tentang insurance, yang ketika risiko itu datang, dia itu sampai menggadaikan impiannya gitu, kehidupannya yang biasa dia jalankan itu tiba-tiba hilang bus gitu. Yang dari tempat tinggalnya hilang, yang dari kehidupan bagaimana dia biasa have fun itu hilang. Kemudian akhirnya itu dan yang menarik di sini adalah impact-nya itu nggak ke dia saja gitu. Impact-nya itu ternyata ke seorang-orang di sekitarnya gitu, ke orang keluarga terdekatnya gitu. Jadi kalau bisa dibilang meskipun proteksi ini diarahkan ke kita, tapi impact-nya itu bisa melindungi ke keluarga kita juga gitu. Karena minimal kan mereka nggak kesusahan juga kan, nggak kena impact yang harus ditanggung bersama kan akhirnya begitu. Betul. Nah ini mungkin penutup kali ya. Kita biasanya durasi berapa lama nih? Nah, atau nggak sih kalau masih banyak yang pada mau ngobrol apa? Tapi tadi kamu ngomong gitu. Ya, saya kasih gambaran ya bro ya. Ini buat semua teman-teman juga ini. Kenapa harus mulai memikirkan insurance, entah siapapun agentnya, teman-teman tanya teman-teman terdekatnya gitu ya. Semua orang itu bro, termasuk kamu, itu pasti punya insurance bro. Every people pasti punya insurance. Percaya nggak? Semua orang pasti punya insurance. Pertanyaannya siapa insurance-nya? Insurance itu kan adalah seseorang yang mau menanggung risikonya kita. Betul. Pilihanmu ada 5. 1, dirimu sendiri. Berarti asetmu bro. Kita adalah insurance untuk diri kita sendiri. Siapa? Asetnya kita. Mungkin kita punya rekening, kita punya tabungan. Oke? Mungkin kita punya deposito. Mungkin kita punya aset dalam bentuk rumah, logam mulia, saham, atau apapun. Oke? Maksudnya apa? Kalau ada risiko, ya udah. Gue bayar pakai duit hasil meres keringat gue. Meres pikiran gue pindahin duitnya ke rumah sakit. Ikhlas? Monggo, boleh. Oke ya? Yang kedua, kalau misalnya kita nggak mau pakai yang itu, bisa jadi dari siapa? Bisa jadi insurance-nya kita adalah keluarga, bro. Keluarga itu berarti bisa orang tua, saudara, spouse, anak. Itu option kedua. Benar? Kita nggak mau pakai uang kita sendiri nih, atau ternyata uang kita nggak cukup. Ya udah, pasti akan ada orang lain yang bantuin kamu. Itu adalah option kedua, keluarga. Berarti yang kena dampaknya keluarga. Yang ketiga, kalau ternyata yang kedua itu juga nggak berhasil. Yang ketiga itu adalah teman-teman dekat. Benar nggak? Mereka adalah orang-orang yang mungkin care sama lu, bro. Mau bantuin lu. Oke? Yaudah deh, kita bantu-bantu yuk. Kita patungan yuk. Kita bantuin si A, misalnya gitu ya. Oke, ternyata kita kumpulin duit. Terkumpul, syukurlah. Tapi kalau ternyata nggak terkumpul dan nggak ada yang mau, kita punya option yang keempat. Optionnya siapa? Optionnya adalah orang-orang yang kita nggak terlalu kenal. Berarti siapa itu? Crowdfunding. Contohnya apa crowdfunding? Kita masukin ke kitabisa.com. Kita masukin ke benih baik. Bener? Kalau ternyata it works, berhasil, ngumpul duitnya. Buat apa? Buat bayar risknya tadi. 1, 2, 3, 4, nggak berhasil semua, bro. Kamu punya option sebenarnya. Option yang kelima adalah insurance company. Benar?
Jadi makanya Benar. aku bilang, kamu itu semua orang, every people pasti punya insurance. Pasti. Tinggal siapa insurance-nya. Satu, diri sendiri beserta asetnya. Dua, keluarganya, orang tua, anak, spouse, saudara. Yang ketiga, teman terdekat. Yang keempat, crowdfunding. Kalau ini nggak ngumpul juga, kita tuh sebenarnya punya option. Tinggal ini mau kita manfaatin nggak? Kalau kita nggak manfaatin ini, pertanyaan kita siap nggak ngasih beban ke mereka yang mereka juga nggak tahu loh. Karena kan datangnya nggak ada yang tahu. Apakah Dan belum mereka tentu juga juga mereka ready? siap ya. Iya, 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 iya. Oke, kalau ternyata kita nggak mau membebani mereka semua ini, tanya balik ke diri kita, bro. Kalau sampai yang kena adalah orang terdekat gue dan kenanya ke gue bakal mau bantuin nggak ya? Nggak mau ih. Berarti kalau gue aja nggak mau, masa kita memperlakukan orang lain seperti itu? Benar nggak? Iya, benar. Logis kan? Benar, Ya benar. udah, kita alihin risikonya yang keenam, yang kelima. Alihin risikonya ke siapa? Yang risikonya bisa kita manage ke perusahaan asuransi. Biarin dia aja nanggung risikonya. Gue nanggung risiko yang bisa gue hitung. Risiko yang nggak bisa gue hitung, gue alihin aja. Gitu loh, Iya. Bim. Menarik nih, Mas, menarik. Karena memiliki proteksi itu bagus, tapi kalau kita memiliki proteksi yang makin kuat dan dependable ya, bisa diandalkan, terutama itu ya mungkin ya Mas ya, bisa diandalkan karena kan kalau tadi yang dari deskripsi ya Mas tadi yang ada 5 layer tadi itu, keluarga mungkin bisa diandalkan, orang-orang terdekat bisa diandalkan, tapi kalau sudah masuk ke teman dekat ataupun orang asing itu kan bukan berarti nggak bisa diandalkan, tapi kan mereka punya kebutuhan sendiri-sendiri, mereka juga punya limitnya sendiri gitu kan, Betul, nggak itu bisa dia. nggak bisa kita jadikan sebagai main protection juga gitu. Oke, ini menarik juga. Uh, aku jadi ingat ini juga, mungkin ini juga bisa jadi advice ya bagi teman-teman atau bagi semua yang ikut join di diskusi kita malam hari ini. Kebetulan ini kan pandemi juga pasti akan berakhir kan, atau kasarnya kita semua akan hidup normal seperti sebelumnya. Ya. Ketika kita sudah bisa hidup normal seperti sebelumnya, kegiatan perekonomian akan kembali normal, income kita akan kembali sehat, menjadi makin sehat. Berarti di saat itulah kita jangan lupa nih ya, jangan lupa sekali lagi untuk memperketat proteksi kita. Kita makin punya daya beli kita makin meningkat. Kita bisa, bukan berarti kita mikir bisa beli ini itu, tapi juga harus melindungi karena kemampuan untuk membeli itu juga perlu diproteksi gitu Mas ya. Betul. Itu fondasi makanya bro. Sesuai judulnya kita. Jangan sakit. Jangan sakit. Karena pas lagi sehat, rekening belum tentu sehat. Iya. Jadi kalau amit-amit pas sehat, ada sakit, pas sakit, ternyata rekening juga lagi sakit. Combo attack ya. Aduh. Itu udah. Jangan sampai kejadian. Makanya salah satunya kita alihin risikonya dengan asuransi kesehatan. Oke. Terima kasih banyak Mas. Ini advice yang sangat-sangat penting, terutama bagi teman-teman yang pertama mungkin sudah ada terpikiran untuk memperketat atau memperkuat proteksinya, ataupun bagi teman-teman yang mulai memikirkan mungkin dari tempatnya dia bekerja sudah dapat proteksi, tapi dia memikirkan proteksi tambahan tuh. Tapi aku rasa ini penting buat ini sih Mas, buat teman-teman yang bisa dibilang baru atau bisa dibilang dia sudah bisa mulai berjalan dengan kakinya sendiri gitu. Yang perlu juga mengetahui bahwa protection yang namanya asuransi itu bukan masalah kita ngeluarin duit, bukan masalah kita aku nanti setelah sekian tahun dapatnya berapa, tapi lebih dari itu semua untuk memproteksi setiap dari sisi hidup kita, kebiasaan kita, bahkan bisa memproteksi aset dan keluarga kita gitu untuk efek yang tidak langsungnya begitu. Oke. Pembicaraan kita malam ini tuh menarik banget sih Mas, tapi karena durasi juga kita nggak bisa berbicara panjang lagi. Tapi ini bukan berarti ini Mas ya, bagi teman-teman alumni semua atau yang lainnya juga yang tertarik menanyakan
terkait dengan insurance. Di sini ada Mas Rio. Ini IG-nya bisa ini Mas di mention di sini IG-nya. Bisa ke @adigunapria. Boleh Adi saya tanya, Gunapria. ntar saya akan bantu sih. Tenang aja. Siap, siap. Ini tadi Mas ya, tadi yang kata Mas ini makin banyak pertanyaan dari usernya. Ini makin pinter juga nanti agentnya gitu. Ini sebagai salah satu bentuk training. Betul. Jadi memang saya itu concernnya satu quotes ya, yang selalu saya bawa dan dengung-dengungkan tuh harus stay healthy, body, mind, and financial. Kenapa kok yang terakhir financial? Karena kalau kita badannya sehat, kita pasti perlu effort ya, supaya menjaga kesehatan badan ya. Jaga makan lu, jaga aktivitas olahraga lu, bener nggak? Oke. Yang kedua, stay healthy, body, mind. Pikiran tuh penting banget, bro. Kalau kita nggak ngejaga pikiran kita supaya sehat, efeknya apa, bro? Pikirannya negatif lah, gitu kan. Nah, kita perlu effort dong. Dengan apa caranya? Mungkin baca buku lah, gitu ya. Atau mungkin lu berdoa lah, atau mungkin lu meditasi. Benar? Itu buat ngejaga supaya mind lu juga healthy. Tapi yang terakhir ini penting banget juga, loh. Semua itu ujung-ujungnya terkait dengan dompet, uang. Benar? Kalau keuangan kita nggak sehat, biasanya bisa ngefek ke mind, bisa ngefek ke body. Betul nggak sih? That's why financial itu termasuk yang penting banget buat dijaga kesehatannya. Nah, biasanya yang bikin orang-orang jatuh, coba cek sekitar ya, mungkin kamu ada yang pernah kenal, bikin orang jatuh itu problemnya adalah risk, sakit. Sesuatu yang unpredict, atau misalnya pencari nafkah utama tutup usia. Atau kena kondisi krisis, jadi nggak bisa make money lagi. So, mungkin kalau dari aku, kalimat penutupnya adalah stay healthy, body, mind, and financial. Kalau bukan kita yang mengupayakan, siapa lagi? Siap. Terima kasih banyak Mas Rio. Perbincangan menarik malam hari ini. Bagi teman-teman semuanya, jangan lupa tadi satu closure dari Mas Rio bahwa jaga kesehatan badan kita, jasmani, mental kita, dan juga finansial. Karena tiga ini tuh bisa dibilang sekarang itu semuanya itu jadi tiga hal ini jadi fondasi dasar Mas ya. Betul. Yang apa namanya bisa dibilang kebutuhan primer sih sekarang itu Mas. Sekarang itu good health, good mental, good financial itu sekarang jadi fondasi dasar yang kebutuhan primer semua orang. Ya, itu ada Rara. Rara itu juga loh. Dia juga di insurance juga. Jadi kalau ada yang butuh bisa tanya-tanya ke Rara juga. Ini si Anita ini teman angkatanku. Hah? Teman angkatanku dia itu, Mas. Sorry, suaranya tadi kayak pelan banget. Kenapa? Si Anita itu teman angkatanku. Oh, I see. Iya, benar. Ya. Pernah ketemu soalnya. Ya, jadi terima kasih banyak Mas Rio, dan bagi teman-teman semuanya yang mau bertanya nanti bisa langsung ke Mas Rio. Adi tadi apa Mas Instagramnya? Adi Gunapria. Adi Gunapria. Yes. Ya, silakan menghubungi Mas Rio di @adi_gunapria. Nanti Pria ya, pakai I Mas ya. Ya, Rio aja panggilnya. Oke, siap. Emang agak nggak nyambung sih. Pria Adi Guna namanya. Panggilannya Rio, bro, dari zaman dulu. Baik. Ini kalau kata Mbak P ngomong sama Mas Rio ini sampai tubuh pun dijabanin. Nah, ini bisa benar-benar juga nih. Ini hebat itu nggak cukup ini durasinya. Tapi makasih banyak Mas Rio sudah banyak memberikan ilmu ke kita semua, terutama yang masih awam ataupun yang masih belum tahu mendetail gitu ya. Harapannya ini semua bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita tutup HIPA Politalk kita dengan tanda Tuhan Kristus, dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Makasih banyak Mas Rio, sampai ketemu lagi. Thank you. Mudah-mudahan ya, sukses buat semuanya. Sehat, bro. Siap.